Ledakan. Sinar cahaya ilahi ini membawa aura yang menakutkan, perkasa dan perkasa, melintasi wilayah yang tak ada habisnya, dan segera tiba di luar 13 wilayah selatan. Itu adalah 13 wilayah selatan. Nah, sudut laut semesta selatan kita yang tandus dan hampir terlupakan. Mengapa kekuatan mengerikan seperti itu tiba-tiba muncul? Pandangan ini mengarah ke 13 wilayah selatan, karena melintasi wilayah yang tak berujung, jadi tatapan ini tidak menemukan situasi sebenarnya di 13 wilayah selatan, tapi hanya bergumam pada dirinya sendiri, menunjukkan ketidakpercayaan. Fluktuasi ruang dan waktu yang mengerikan ini jauh lebih aneh daripada banyak kekuatan lain yang pernah kita lihat sebelumnya. Mungkinkah harta karun istimewa telah lahir di 13 wilayah selatan? Sebuah gumaman terdengar, membuat sepasang mata yang dalam di kedalaman langit berbintang yang tak berujung menampakkan ekspresi kecurigaan. Selain kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Pada saat ini, inti dari kekuatan kuno ini dikelilingi oleh segunung mayat dan lautan darah. Tak terhitung banyaknya mayat purba sebesar bintang yang tidur nyenyak di sini. Mayat kuno ini memiliki warna berbeda dan memancarkan segala jenis aura mayat yang menakutkan. Ada yang perunggu, paling banyak jumlahnya, dan padat, seperti kapal perang besar yang tergantung di langit berbintang kuno. Ada pula yang berwarna putih dan perak, jumlahnya sedikit lebih sedikit, tetapi aura yang mereka pancarkan bahkan lebih menakutkan. Terakhir, di intinya, ada beberapa mayat kuno berwarna emas. Mayat kuno ini tertidur di sini. Di setiap tekstur kulit, ada cahaya yang mengalir dari jalan, yang sangat menakutkan. Ledakan. Raungan gemuruh datang dari negara yang terdiri dari mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, mayat kuno yang memancarkan warna ungu dan emas duduk langsung dari peti mati kuno, meledak dengan cahaya ilahi yang membumbung ke langit meledak dari peti mati ini. Seseorang datang. Saat mayat kuno ungu emas itu duduk, suara jalan besar datang dari perutnya, mengguncang langit dan menyebabkan kekosongan di empat arah bergetar. Di kejauhan, mayat emas kuno muncul di kehampaan dalam sekejap, berlutut dengan satu kaki. Di tangan mayat kuno emas ini, sebenarnya ada sebuah planet yang rusak. Di planet itu, banyak makhluk mati dalam kesakitan dan meratap. Energi mayat keluar dari mayat makhluk-makhluk ini setelah kematian dan dihirup oleh mayat kuno emas ini perut. Akhirnya, bang, mayat emas kuno ini mengunyah planet yang rusak, dan makhluk di mulutnya berubah menjadi makanan di perutnya, memperkuat energi mayatnya. Tuhan, apa perintahmu? Setelah menelan mayat semua makhluk hidup, emas kuno ini akan diverifikasi setiap saat. Mayat itu berkata dengan hormat kepada mayat kuno berwarna ungu emas yang melayang di atas peti mati. Anda telah memantau wilayah bintang alam semesta selatan dan mengirimkan semua informasi tentang wilayah bintang selatan kepada Tuhan. Kata mayat kuno berwarna ungu emas. Negara mayat. Wilayah yang luas ini terdiri dari 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan, dan 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan ini ditempati oleh kerajaan mayat. Kerajaan mayat ini berjarak 13 mil dari alam semesta selatan di wilayah bintang. Ya, penguasa kerajaan. Sesaat kemudian, mayat emas kuno telah mengirimkan informasi tentang 13 wilayah selatan. Hah, ini hanya wilayah terlantar yang sangat terpencil. Hanya ada satu bawahan legiun bayang. Mayat ungu emas kuno ini dengan cepat mengambil beberapa informasi dari 13 wilayah selatan dan menemukan bahwa planet ini meskipun domainnya sangat ekstrim kuno, hampir tidak ada rasa keberadaannya selama zaman yang tak terhitung jumlahnya.
Integrasi paling awal ke laut semesta selatan disebabkan oleh lahirnya tiga sosok transenden dan bergabung dengan Legiun Bayang. Namun, sebagai pemimpin kerajaan mayat laut di alam semesta selatan, menurutnya patung triplet transenden tidak mampu menimbulkan gerakan yang begitu mengerikan, apalagi mengeluarkan aura yang membuatnya berdenyut-denyut. Tidak. Tiba-tiba, keberadaan yang menakutkan ini menemukan informasi lain. Belum lama ini, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi muncul di dekat wilayah negara mayat kita, dan kemudian menghilang di dekat daerah ini. Mungkinkah itu adalah kelompok tentara bayaran hukuman surgawi? Tanda tanya. Korps telah memasuki 13 wilayah selatan. Alisnya sedikit mengernyit. Meskipun kelompok tentara bayaran hukuman surga sangat tidak mencolok, sebagai pemimpin kerajaan mayat, dia tahu bahwa di balik kelompok tentara bayaran hukuman surga, ada kekuatan kuno tertentu dari laut semesta. Namun, bahkan dengan kekuatan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, tidak mungkin menyebabkan fluktuasi aneh seperti itu untuk membangunkannya langsung dari tidur nyenyaknya. Ia masih dapat dengan jelas merasakan nafas itu sampai sekarang hati sebenarnya ada kegelisahan yang kuat. Mungkinkah ada semacam harta karun dari alam semesta kuno, di 13 wilayah selatan? Terdengar gumaman, dan pemimpin kerajaan mayat sedikit mengernyit. Ayo pergi dan lihat. Tidak peduli fluktuasi apa ini, pemimpin negara kita harus segera mencari tahu dan tidak boleh membiarkan kekuatan lain di laut semesta selatan mengambil alih. Peti mati itu memancarkan aura mayat kuno dan dengan cepat bergerak menuju wilayah ke-13 selatan. Ketika peti mati itu menghilang ke dalam lubang cacing kosmik, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya juga seperti kapal di langit berbintang kuno ini. Seperti kapal perang yang tergeletak datar di alam semesta yang gelap, ia perlahan melayang dan mengikuti ke dalam lubang cacing. Pasukan mayat kuno. Ini adalah kekuatan terkuat dari pemimpin kerajaan mayat, dan juga merupakan fondasi dan jaminan terkuat bagi kerajaan mayat untuk dapat berdiri di laut semesta selatan selama bertahun-tahun. Dan ketika pemimpin kerajaan mayat dan banyak bawahannya dengan cepat pergi ke wilayah ke-13 selatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Alam semesta awal. Setelah Qin menyatu dengan asalnya, ia masih terus mengembang. Jika seluruh alam semesta awal pada awalnya seperti bola kaca, maka alam semesta awal saat ini seperti balon yang diledakkan dengan cepat untuk memperluas, dengan cepat menekan keluar. Akhirnya mencapai titik kritis tertentu. Alam semesta awal langsung meledak melalui jangkauan lubang hitam Gaia, meledak melalui tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya di luar alam semesta awal, seperti ikan mas yang melompat keluar dari gerbang naga, tiba di wilayah ke-13 selatan dalam sekejap. Ledakan. Seluruh alam semesta awal tiba-tiba meninggalkan wilayah alam semesta aslinya, seperti seekor ikan memasuki laut dan seekor burung memasuki langit. Pada saat alam semesta awal benar-benar memasuki laut kosmik, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 13 wilayah selatan tertarik. Tidak hanya 13 wilayah selatan, tetapi juga laut semesta selatan di luar 13 wilayah selatan, juga terus-menerus tertarik. Menarik kekuatan yang menakutkan. Alam semesta awal seperti lubang hitam kuno, yang dengan liar melahap kekuatan seluruh lautan kosmik. Kekuatan apa yang bisa memicu perubahan mengerikan seperti itu? Ledakan. Getaran yang hebat, getarannya menyebar. Kali ini, fluktuasinya bahkan lebih mengerikan. Tidak hanya dirasakan oleh kerajaan mayat terdekat, tetapi juga beberapa kekuatan kuno di sekitar wilayah bintang 13 selatan semuanya memperhatikan fluktuasi ini. Hah! Seekor binatang purba berwarna abu-abu kecoklatan yang ular seperti kadal terbang perlahan di kehampaan. Dikatakan lambat,
Tetapi kecepatannya sangat mencengangkan. Ia meninggalkan cahaya di belakangnya dan lubang hitam, semuanya hancur karenanya. Ketika bintang-bintang neutron keras itu menghantam binatang aneh ini, mereka langsung pecah seperti gelembung sabun. Komodo, makhluk asing yang sangat menakutkan di laut kosmik. Kelompok ini sangat langka, tetapi sangat kuat. Binatang komodo biasa dilahirkan dalam keadaan transendensi, dan begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka mencapai puncak keadaan transendensi. Dan yang terbaik di antara mereka mampu memasuki alam Kaisar Agung dalam satu gerakan setelah menerima warisan darah dan teknik rahasia. Binatang komodo di depan saya adalah binatang komodo setingkat kaisar. Meskipun ini hanya tahap awal dari tingkat Kaisar Agung, identitas khusus komodo memungkinkannya berjalan di laut kosmik ini tanpa takut menghadapi bahaya. Pada saat ini, pupil emas gelap binatang komodo ini tiba-tiba berkedip. Ada fluktuasi. Ia segera menemukan fluktuasi kuat yang datang dari ujung alam semesta. Kekuatan ini, binatang komodo ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Sebab, darah di tubuhnya terasa sedikit berfluktuasi, dan ada rasa berdenyut-denyut di bawah nafasnya. Ia adalah binatang komodo, kesayangan alam semesta. Ia terlahir dengan transendensi dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Untung, benar-benar bagus. Ayo pergi. Binatang komodo ini segera berteleportasi dan bergegas menuju sasaran. Ini dia. Setelah berteleportasi, dia melihat sekilas pasukan penguasa kerajaan mayat di lubang cacing yang tak berujung, tapi dia tidak takut dan mengikutinya dari dekat. Tidak hanya binatang komodo dan pemimpin kerajaan mayat, tetapi juga beberapa makhluk teratas di wilayah Laut Kosmik Selatan saat ini sedikit banyak telah merasakan aura ini, dan mereka telah merasakan atau mendatanginya. Pada saat ini, 13 wilayah selatan. Klan Tuoba, Rumah Anyu, Klan Kegelapan, Sekte Linglongsen dan kekuatan transenden lainnya, banyak orang kuat yang gemetar ketakutan setelah kelompok tentara bayaran hukuman surga memasuki alam semesta awal dan lainnya dari kelompok tentara bayaran hukuman surga, masing-masing diam-diam berdenyut, dan ketika mereka gugup, mereka melihat alam semesta awal yang tiba-tiba mengembang. Alam semesta awal yang sangat besar dan bergulir di kejauhan mengembang di wilayah yang luas ini. Detasemen di seluruh 33 domain selatan semuanya merasakan perubahan di alam semesta awal, dan bergegas satu demi satu, melihat ke depan dengan kaget. Itu adalah alam semesta awal. Alam semesta awal yang dikendalikan oleh Master Chen sebenarnya melompat keluar dari lautan kosmik. Mungkinkah asal mulanya menyatu? Tapi, mengapa alam semesta awal ini begitu besar dan menakutkan? Saat itu, gelap, klan melarikan diri dan mendirikan benua hitam. Tampaknya jauh lebih kecil dari alam semesta awal ini, kan? Tuoba Xiongba dan orang-orang kuat lainnya memandang ke depan dengan jantung berdebar, melihat alam semesta awal yang meluas di depan mereka dengan tidak percaya. Alam semesta primitif saat ini hampir memberi mereka aura yang menakutkan dan menyedihkan. Ledakan. Pada saat ini, gempa bumi dahsyat datang dari luar wilayah 33 selatan, dan aura kuno dan menakutkan datang secara langsung.